Di video kali ini aku akan menceritakan salah satu kasus yang lumayan lampau ya, itu di sekitar tahun 1980-an. Dan kasus ini saking gemparnya waktu itu sampai dibuat film. Filmnya ini berjudul Girl in the Basement. Elizabeth Fritz, gadis kelahiran Austria yang merupakan anak dari Joseph Fritz dan Rosemary. Dia ini udah bosen dan gak mau hidup sama keluarganya lagi. Jadi dia ini memutuskan untuk pergi dari rumah. Terus langsung disekap gitu tuh ke arah hidung sama mulutnya Ellie. Yang akhirnya si Elizabeth ini pun pingsan. Terus berjalan 2 tahun, si Ellie ini udah mulai sering guys. Jadi si Joseph ini sering turun hampir tiap malam hanya untuk begituan aja. Hai guys, welcome back to our channel Kena Mental. Balik lagi sama Fanny di sini. Makasih banget buat kalian yang udah klik video ini dan buat kalian yang selalu nontonin video-video yang ada di YouTube channel ini. Aku berharap semoga nggak cuman untuk menghibur kalian aja, tapi video-video dan konten di sini bisa menjadi sarana edukasi dan juga pembelajaran hidup. Di video kali ini aku akan menceritakan salah satu kasus yang lumayan lampau ya, itu di sekitar tahun 1980-an. Dan kasus ini saking gemparnya waktu itu sampai dibuat film. Filmnya ini berjudul Girl in the Basement. Kalau kalian belum nonton bisa nonton nanti ya. Kasus ini menceritakan tentang gadis yang disekap ayahnya sendiri sampai hamil 7 kali. Nah loh kan? Langsung aja deh kita masuk ke ceritanya. Elizabeth Fritz, gadis kelahiran Austria yang merupakan anak dari Joseph Fritz dan Rosemary. Cerita ini berawal dari tanggal 28 Agustus tahun 1984, di mana saat itu Elizabeth masih berusia 18 tahun. Jadi ceritanya dia ini dinyatakan hilang guys, karena dia nggak pulang-pulang. Di situ ibunya nih udah mulai panik kan, dan akhirnya dia pun melaporkan ke polisi dengan membuat berita orang hilang. Tapi sampai berminggu-minggu masih nggak ada kabar tuh. Dan orang tuanya kayak yang ya udahlah, udah mulai ikhlas gitu kan dengan segala kemungkinan terburuknya. Bahkan mereka juga udah siap jika memang Elizabeth ini sudah nggak ada di dunia. Tapi tiba-tiba mereka ini mendapatkan surat yang nggak tahu dari mana dan diduga Elizabeth yang ngirim nih. Isi dari surat itu, Elizabeth nih bilang, katanya kalau dia ini udah bosen dan gak mau hidup sama keluarganya lagi. Jadi dia ini memutuskan untuk pergi dari rumah. Waktu diinterogasi sama polisi yang datang ke rumahnya, bapaknya tuh si Joseph bilang kalau dia ini sebenarnya nggak tahu kemungkinan tempat-tempat yang bakal dituju sama Elizabeth. Malah dia ini mikir dan nuduh kalau si Elizabeth ini ikut kayak sekte sesat gitu. Terus kayak otaknya tuh udah dicuci sampai dia itu memutuskan untuk nggak pulang lagi. Tapi ternyata, seperti yang udah kita duga, ini semua adalah acting. Jadi sebenarnya si Elizabeth ini cuman berjarak sekitar 6 meter dari si polisi ini berdiri, alias si Elizabeth ini ada di ruang bawah tanah rumahnya sendiri. Jadi cerita aslinya adalah ketika si Elizabeth ini dinyatakan hilang, sebenarnya itu si Elizabeth ini dipanggil sama ayahnya buat ke basement. Ayahnya bilang dia itu minta dibantuin untuk masang pintu. Dengan kondisi emang si basement ini tuh baru aja direnovasi guys. Nah dibantuin lah sama si Elizabeth. Dia ngebantu untuk megangin sisi pintunya gitu. Tapi tiba-tiba si Joseph ini kayak ngebuka gitu pintunya dan mengakibatkan si Elizabeth ini langsung kayak terjungkal ke arah dalam ruangan itu.
Nah, pas kondisi mereka ini udah sama-sama di dalam ruangan itu, si Joseph ini langsung ngeluarin handuk yang udah kayak setengah basah gitu karena udah dicampur nih sama obat bius. Terus langsung disekap gitu tuh ke arah hidung sama mulutnya Ellie. Yang akhirnya si Elizabeth ini pun pingsan. Apakah ibunya si Rosemary ini tahu? Tentu tidak. Makanya dia ini pas awal sempet kayak panik dan langsung lapor ke polisi kan. Dan di sini si Joseph ini emang bohong sama polisi dan juga istrinya sendiri. Akhirnya karena penyelidikan gak kunjung dapet titik terang, kasusnya Elizabeth ini bisa dikatakan udah mulai tenggelam dan nama Elizabeth pun mulai terlupakan. Nah, semenjak si Ellie ini disekap, setiap jam 9 pagi Joseph ini rutin turun ke basement. Dia bilang ke istrinya kalau dia ini tuh lagi merancang mesin untuk nantinya akan dijual. Bahkan dia ini bisa lembur sampai malam tuh di ruang bawah tanah. Nah, istrinya ini nggak curiga. Karena dia malah ngerasa kayak, wah ini suami gue rajin banget, pekerja keras banget ya kan. Dari pagi dia lembur sampai malam, besok kerja lagi. Idaman banget tuh. Padahal mah sambil nyelam minum air, alias dia emang sengaja ngelama-lamain untuk ketemu sama anaknya tuh si Ellie. Awal-awal tuh si Ellie ini sempet kayak dikunjungin cuman sekitar 3 kali seminggu. Terus berjalan 2 tahun, si Ellie ini udah mulai sering guys. Jadi si Joseph ini sering turun hampir tiap malam hanya untuk begituan aja. Dan hampir tiap malam, si Elizabeth ini dipaksa untuk nonton film dewasa sebelum akhirnya dia pun diperkaos. Dan ternyata guys, Elizabeth ini bahkan sudah pernah diperkaos sebelumnya saat umurnya masih 11 tahun. Jadi bisa dibilang dia ini udah sering dilecehkan sebelum dia disekap. Akhirnya si Ellie tuh hamil, tapi pas usia kehamilannya masih 10 minggu, dia keguguran. Tapi 2 tahun kemudian dia hamil lagi tuh, bahkan kali ini dia sampai lahiran. Tepatnya di tahun 1988, anak keduanya lahir tuh, perempuan bernama Kerstin. 2 tahun kemudian lahir lagi anak laki-laki bernama Stefan. Gilanya, 2 anak Elizabeth ini diurus dan dibesarkan di basement. Jadi si Joseph ini sering nyetok makanan sama minuman untuk 1 minggu. Elizabeth ini berusaha mati-matian untuk mempertahankan kejiwaannya guys. Bahkan dia juga ngajarin anak-anaknya layaknya manusia normal yang menghadapi kehidupan normal juga. Mereka juga belajar dari pengetahuan yang Elizabeth miliki. Elizabeth pun disekap sampai 24 tahun dan sudah melahirkan lagi sebanyak 5 kali. Jadi kan anak yang pertama itu keguguran, anak keduanya itu si Kerstin, dan ketiganya Stefan, setelah itu lahir lagi nih. Dan masih juga diurusnya di bawah tanah. Setelah itu lahir lagi nih anak kelimanya, tapi sayangnya anaknya ini meninggal nggak lama setelah dia dilahirkan. Dan gilanya si Joseph ini, jasadnya itu dibakar di tungku kayak tungku pembakaran atau tungku perapian gitu. Nah, 3 anaknya lagi itu dibawa ke atas untuk diadopsi sama si Rosemary dan Joseph. Nah, akal-akalannya si Joseph nih, dia bikin skenario supaya si bayi-bayi ini terkesan kayak ditemuin. Jadi dia ini sengaja nih naruh bayi-bayi itu yang kondisinya nih udah dibedong rapi gitu. Ada yang ditaruh di pekarangan rumahnya, ada juga yang diletakkan di depan pintu rumahnya. Terus dikasih catatan kayak notes gitu. Intinya si ibunya ini bilang kalau dia nggak bisa membesarkan dan merawat bayinya. Dan dia minta tolong sama keluarga Joseph untuk menjaga bayinya agar tetap aman. Dimana plot twistnya ternyata Ellie sendiri yang nulis surat-surat itu. Jadi nanti setelah Rosemary menemukan bayi-bayi itu, si Joseph ini ya tinggal acting aja, pura-pura kaget. Lebih anehnya lagi, mungkin kalau di Indonesia mirip sama dinas sosial ya. Jadi dinas sosial di negara sana itu nggak pernah bertanya-tanya ini si anak-anak ini asal-usulnya dari mana. Karena melihat kondisinya yang tahu lah ya kalau misalnya perkawinan sedarah itu gennya akan menghasilkan seperti apa.
Sampai di tahun 2008, anaknya si Ellie itu yang paling gede nih, si Kirsten, udah berumur 19 tahun. Ceritanya dia sakit nih. Dan Elizabeth ini mohon-mohon ke ayahnya untuk nganterin si Kirsten ini berobat. Karena kondisinya makin memburuk, akhirnya dengan terpaksa ayahnya ini mengiyakan permintaan Elizabeth. Dibawalah nih ke rumah sakit. Tapi pas nyampe di sana, si Joseph ini bisa dibilang membuat skenario lagi kalau anak yang dibawa ke rumah sakit itu bisa gitulah ya. Dan dia juga ngasih catatan dari ibunya yang memberikan, ya bisa dibilang memberikan informasi mengenai kondisi tentang si Kirsten ini. Singkat cerita, melihat banyak keganjilan dari kondisinya Kirsten ini mulai mengundang curiga nih dari banyak pihak, bahkan sampai kepolisian. Joseph pun mulai diinterogasi dan mulai merembet nih ke kasusnya Elizabeth yang mengakibatkan penyelidikan kasus Elizabeth ini dibuka lagi. Diceklah surat-surat yang diduga dari si Ellie ini. Pada tanggal 26 April tahun 2008, akhirnya untuk pertama kalinya Elizabeth pun dilepaskan oleh ayahnya. Elizabeth pun langsung menuju ke rumah sakit tempat Kirsten ini dirawat. Tapi ngelihat wanita yang kondisinya udah nggak karu-karuan dan terlihat mencurigakan, staf rumah sakit pun langsung nelpon polisi nih. Diinterogasi lah nih si Elizabeth tentang penyakit anaknya serta penyekapan dirinya oleh ayahnya sendiri. Karena kondisi Elizabeth udah bebas, dia buat perjanjian nih sama polisi. Dia mau menceritakan semuanya asalkan dia nggak akan ketemu lagi sama monster itu, alias bapaknya ya. Disinilah semua fakta terungkap. Joseph pun ditangkap di usianya 73 tahun saat itu. Dan itu dia kasus dari Elizabeth Fritz yang disekap ayahnya sendiri selama 24 tahun. Alhamdulillah ya, berakhir dengan happy ending. For your information guys, ternyata peran ibu dari film Girl in the Basement ini adalah Elizabeth Fritz yang asli. Luar biasa banget. Trauma mendalam selama 24 tahun ini bisa dia hadapin, bahkan dia terjun langsung nih ketika pembuatan film ini. Bukan ketika lagi, dia ikut main. So itu dia kasus di cerita kali ini, semoga kalian suka dan jangan lupa untuk like, komen, juga share ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan pelit-pelit untuk klik tombol subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan follow juga TikTok dan Instagram official kita di @kena_mental23. Gue Fanny pamit undur diri, see you in another video, bye-bye.